Kalau misalkan ekosistem ekosistem laut itu tidak stabil dan rusak, suplai oksigen kita akan terganggu. Sampah yang masih ternilai itu bisa dimasukkan lagi ke dalam siklus, itu yang kita sebut dalam circular economy. Hi everyone, welcome to Unfailing Sustainability with Liberty Society. Untuk episode kali ini, kita akan ngomong mengenai menghapus jejak plastik, terutama di ocean. Bagaimana tantangan, kebijakan apa, dan solusi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia. With me today ada Mas Abdullah Rosadi, which is the Managing Director of Direct Clean Action. Apa kabar, Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Very good. Baik. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Amrul mengenai why is it that we need to care about our ocean. Mungkin kita buka dari sini dulu, Mas. Can you tell us about what you do at TCA and why is it kita harus peduli? Thank you, Kak Tamara. So, mungkin sambil ngenalin Direct Clean Action, kita itu non-profit organization, kita base di Jakarta Selatan. Kita punya beberapa pilot project di Kepulauan Seribu, juga ada di Bali dan Labuan Bajo. Kami itu sebetulnya awalnya kami adalah komunitas diving. Dulu founder kami Kak Sri Tenia itu sering diving di Pulau Pramuka. Sembari diving, dia sering bawa kantong jaring. Jadi ketika dia diving, ketika dia berjalan, dia menemukan sampah lalu diambil. Itu berawal dari kegiatan seperti itu, dia kemudian bikin kegiatan yang cukup rutin. Berawal dari komunitas, dia ngajak teman-teman diving lainnya buat diving sambil ngambil sampah di Pulau Seribu selama beberapa tahun, hingga akhirnya mungkin kita sadar kalau misalkan nggak cukup kalau kita hanya clean up saja. Perlu banyak langkah-langkah approach lain yang perlu dilakukan di berbagai lini selain daripada clean up. Dari 19 komunitas kemudian dinaikkan jadi non-profit. Awalnya sebagai yayasan yang diinisiasi oleh pemuda, itu kita fokus banyak kegiatannya ke inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda. Kebetulan waktu saya ketemu sama Tene tahun 2017, I was working with Ocean as well, Ocean Conservation, tapi waktu itu saya lebih banyak di Mangrove Conservation. Kemudian long story short, kenal sama Tene dia punya program sampah. Saya sendiri dalam tanda kutip merasa cukup bosan dengan dunia konservasi mangrove. Saya coba explore. Kemudian di tahun saat itu ada yang stating bahwa Indonesia itu penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia setelah China. Karena statement tersebut sering dinaikkan di media, mulai banyak pihak-pihak yang coba melihat program-program sampah laut ini perlu digalakkan lagi. Dan di situ dia sebagai non-profit yang fokus kepemudaan juga mulai melebarkan sayap untuk melaksanakan program sampah laut sambil melakukan pemberdayaan kepemudaan melalui beberapa program. Waktu itu ada berbagai macam support tahun 2017 dari KFC untuk menyelenggarakan Indonesia Youth Marine Summit. Kemudian di tahun selanjutnya kita pernah scale up untuk menyelenggarakan kegiatan namanya YC Marine Expedition, itu disupport oleh pemerintah Amerika Serikat. Waktu itu scale-nya Asia Tenggara. Kita jadi implementing partner untuk programnya kepemudaan Asia Tenggara, tapi kita fokus di tematik ekspedisi pengelolaan sampah laut. Kenapa sih kita semua teman-teman di sini itu yang tergabung dalam DCA ini melihat bahwa sampah laut ini cukup penting? Ada penelitian mengatakan bahwa oksigen yang kita hidup selama ini itu bukan hanya dari pohon, tapi dari laut. Dan itu asalnya dari plankton, fitoplankton. Kalau misalkan ekosistem laut itu tidak stabil dan rusak, mungkin di masa depan oksigen kita akan terganggu, suplai oksigen kita akan terganggu. Ada lagi yang menunjukkan bahwa di 2050 jumlah sampah plastik itu akan lebih banyak daripada ikan.
itu tentunya akan lebih harmful lagi bagi kehidupan kita. Suplai seafood pasti akan turun, kemudian ekosistem terumbu karang pasti akan rusak, karena the chain of biodiversity in the ocean ketika sampahnya lebih banyak daripada ikan itu pasti akan terganggu. Sekarang kan kita udah tahu kalau dari tantangannya itu atau secara fakta, oke, ini penting untuk kita melihat kesehatan laut. Marine debris needs to be cleaned up and we need to take action. Yang solusinya itu seperti apa nih Mas? Kalau kita melihat yang harus dilakukan adalah membenahi ekosistem laut. What can we do? Yang menjadi rootnya itu adalah pengelolaan sampah yang baik di darat. Ketika sampah terkelola dengan baik di darat, maka suplai sampah ke perairan itu akan secara signifikan menurun. Dan di Indonesia, kalau menurut undang-undangnya dan juga peraturan pemerintah yang berlaku, itu pengelolaan sampah itu bermula dari rumah tangga. Jadi kita harus memilah sampah di rumah tangga. Sayangnya itu semua tidak minim law enforcement untuk kita sebagai masyarakat bisa memilah di rumah, dan juga lack of infrastructure. Infrastrukturnya nggak ada. Mungkin masyarakat di sana sudah mulai banyak memilah, tapi ketika memilah di rumah ternyata diambilnya tetap mix gitu ya. Nah, cara-cara seperti itu sih sebetulnya kita perlu menggali banyak sekali missing gap di situ, banyak chicken and egg situasinya. Mau infrastruktur terlebih dahulu ataukah perubahan perilaku seperti yang diarahkan oleh masyarakat memilah di rumah terlebih dahulu, itu sama-sama tidak ada kemajuan yang signifikan. Mungkin yang paling advance itu masyarakat Jakarta, karena correct me if I'm wrong ya, aku salah, karena mungkin penglihatan aku di peraturan yang berlaku di Jakarta, mereka punya peraturan gubernur 473 di mana setiap masyarakat itu diwajibkan untuk memilah. Kemudian harus ada juga yang namanya bank sampah istilahnya. Bank sampah itu kan cukup membantu dalam memfasilitasi masyarakat buat memilah sampah yang berharga yang bisa di recycle, dan juga supaya masyarakat bisa mengambil lagi dampak ekonomi dari sampah organik, misalkan dari pembuatan maggot, bukan pembuatan tapi penggunaan maggot untuk pengolahan sampah organik, kompos dan sebagainya, sehingga sampah yang masih bernilai itu bisa dimasukkan lagi ke dalam siklus itu yang kita sebut dalam circular economy. Jadi sampah-sampah yang masih bernilai di rumah tangga tadi bisa dikirimkan ke bank sampah, dari bank sampah bisa dikirimkan kembali kepada para pelaku bisnis recycle. Kalau kita ngelihat circular economy is definitely the way di mana produsen juga bertanggung jawab kepada sampah-sampah yang mereka hasilkan. Tapi juga dari sisi konsumer harus sadar bagaimana mengelola ini agar bisa, di Jakarta lumayan infrastrukturnya sudah lumayan terbangun, bisa dibalikan lagi ke pabrik untuk mungkin di recycle atau di upcycle ya Mas Ambrong. Nah, yang paling berkesan tuh apa dari ketika perjalanan di DCA ini, secara program yang berhasil atau ketika melihat permasalahan dan sudah tahu nih solusinya ke arah mana, yang DCA lakukan tuh apa nih Mas? Terus memperkaya portofolio. Kita udah punya portofolio di pengelolaan bank sampah, itu yang mungkin akan jadi modal kita buat berkembang ke depannya. Mungkin bank sampah kita lihat sebagai salah satu potensi buat pengelolaan sampah hingga level masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan komunikasi terhadap circular economy tadi. Tapi juga ada peran role pendidikan di situ, edukasi. Kalau misalkan kita ingin berubah, itu bank sampah itu sangat membantu sekali, karena ada peran kita sebutnya local champion dari masyarakat yang ada di dalam institusi bank sampah itu. Disitulah bank sampah bisa mencoba memperlebar jangkauan mereka terhadap keseluruhan masyarakat. Boleh dibilang ini vision atau mimpi yang mungkin belum tercapai. Kita melihat itu juga beberapa tahun belakangan yang juga mungkin jadi pilot kita itu
pengelolaan sampah yang belum tersentuh banyak itu pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil. Kita di sini banyak mencoba trial and error di Kepulauan Seribu untuk mencoba melakukan pengurangan sampah, tapi sebetulnya sampai sekarang masih banyak kendala dan missing gap juga sama seperti di darat. Tapi kendalanya ketika kita melakukan di pulau-pulau kecil itu infrastrukturnya tidak sekaya apa yang bisa dimiliki di darat. Memindahkan sampah di pulau kecil itu membutuhkan infrastruktur seperti kapal. Mungkin kalau misalkan di Pulau Seribu masih ada fasilitas dari pemerintah daerah yang dia ada kapal khusus pengangkut sampah. Tapi bagaimana dengan pulau-pulau kecil daerah lain? Mereka mungkin akan berakhir dengan membakar sampahnya, di mana itu sangat tidak baik ya. Kalau kita membakar sampah itu membahayakan sekali untuk masyarakatnya ketika kita menghirup udara dari sampah yang dibakar. Sampah yang dibakar itu kan mengandung dioksin, itu sangat triggering sekali, men-trigger kanker paru-paru. Jadi itu pengelolaan sampah yang sangat tidak disarankan. Nah, kita coba cari tahu sih. Mudah-mudahan bisa ke depannya kita connect dengan upaya-upaya terkait pengelolaan pulau-pulau kecil itu kan. Kalau misalkan yang paling terintegratif itu ada yang namanya kawasan konservasi. Kalau di Pulau Seribu itu kawasan konservasi namanya Taman Nasional, tapi beberapa daerah lain misalkan di Lawangan, Raja Ampat itu ada pendekatan marine protected area lain. Harusnya pengelolaan marine protected area itu bisa terkoneksi dengan waste management. Sampai sekarang itu sepengetahuan saya metrik perhitungan efektivitas kawasan konservasi itu belum terkoneksi betul dengan pengelolaan sampah. Yang masih jadi urgensi memang itu kan kesehatan ekosistem ya. Dan pemberdayaan masyarakat biasanya kalau misalkan kawasan konservasi di pulau-pulau kecil. Tapi belum ada metrik yang mengatur kalau misalkan sebagai contoh kawasan konservasi ini tidak akan efektif kalau belum ada pengolahan sampah. Itu belum ada yang mengatur seperti itu. Jadi kalau memang kita melihat sebetulnya bisa disupport inisiatif ini oleh regulasi, tapi regulasi itu belum terhubung. Regulasi belum terhubung dan mungkin belum jadi concern juga, belum masuk jadi concern. Dari mungkin bukan hanya dari level Indonesia ya. Kalau misalkan kalau kita melihat dari pendekatan marine protected area itu kan biasanya perpaduan di IUCN, International Union Conservation, itu mereka punya metodologi buat pengelolaan, pembentukan kawasan konservasi. Itu sangat heavily di pengelolaan ekosistem dan kesehatan ekosistemnya, tapi belum ada pengelolaan sampah di situ. Metrik IUCN itu juga IUCN Green List, situ juga belum ada. Itu panduan global sebetulnya. Indonesia sebetulnya udah bikin panduan sendiri yang mengacu ke panduan global tersebut, tapi menyesuaikan dengan konteks kita. Nah, di panduan global aja itu belum ada, apalagi konteks kita. Mungkin seharusnya kalau misalnya kita bisa link on, itu bisa kita duluan gitu. Terlebih ada perjanjian Kunming and Montreal itu kalau misalkan 30% dari kawasan konservasi dunia itu harus dilindungi pada tahun 2030. Indonesia meratifikasi tapi tidak 2030. Baru dari 45. Jadi ada kita 15 tahun lebih lama ya dari 15 tahun lebih lama, tapi memang make sense. Kita develop kawasan konservasi secara signifikan itu baru sekitar 20 tahun, awal tahun 2000. Sementara kawasan konservasi kita itu sampai saat ini masih sekitar 30 juta hektar. Sementara untuk mencapai 30% kawasan konservasi bisa dilindungi itu di Indonesia itu kita butuh 100. Mencapai 100. Jauh ya, berarti kita masih 30% dari target itu. Nah, sekitar 30% dari target untuk mencapai 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia. Nah, harapannya ketika kita mencoba mengelola itu bisa masuk nih pengelolaan sampah dalam perhitungan, dalam pertimbangan. Ketika ada pendekatan-pendekatan lain, sepenglihatan saya itu pengelolaan kawasan konservasi ini tidak hanya terbatas pada marine protected area, sekarang sudah banyak dikembangkan
metode-metode lain, ada yang disebut dengan OECM, Other Effective Conservation Measures. Itu juga mungkin bisa jadi satu peluang kalau pengelolaan sampah bisa masuk. Itu satu hal dari mimpinya di sini untuk bisa kontribusi. Mimpi lainnya itu mungkin kita bisa kontribusi juga pada perubahan iklim, emisi gas rumah kaca. Kalau di MDC-nya Indonesia terhadap Paris Agreement itu di tahun 2015 itu, tahun 2022 ada ratifikasi Indonesia terhadap Paris Agreement. Mereka menentukan sektor penurunan emisi itu adalah sampah, emisi metana dari sampah. Tapi kita belum tahu itu sih gas rumah kaca yang bisa diturunkan dari sampah itu seperti apa dan bagaimana. Harapannya karena kita juga berkontribusi sama masyarakat, kita kerja bareng sama masyarakat, itu bisa connect. Jadi masyarakat itu nggak cuman menerima benefit dari circular ekonomi, tapi pendekatan dari penurunan emisi gas rumah kaca kan di balik itu ada skema pendanaan seperti carbon trading, carbon mechanism, dan lainnya itu juga bisa connect dan bisa connect ke masyarakat. Tapi sejujurnya saya belum nemu bagaimana itu semua bisa. Masih jauh lah. Tapi ya karena kita bicara mimpi. yang aku tangkap lebih dari kita ini mempunyai peranan untuk advokasi kepada kebijakan, aware juga dari goal global, bagaimana kita bisa tarik itu untuk menjadi panduan kita sebagai organisasi untuk mencapai. Seperti tadi Mas bilang, kita ini baru 30% dari target kita, yang pastinya mengkonservasi 30%, tapi dalam sekitar 25 tahun lagi gitu kan. Nah, aku mau nanya nih Mas, selain regulasi untuk mengurangi sampah plastik di laut, kalau dari sisi edukasi maupun teknologi itu seperti apa solusi yang bisa dilakukan? Terutama mungkin mengedukasi local champions, atau bagaimana kita bisa membuat orang tuh lebih aware dan lebih aktif involved in this type of cause. Karena terdengar sangat besar dan orang jadi bingung, where do I even start? Salah satu metode ya, kita training local champion supaya local champion itu bisa training teman-teman peersnya di masyarakat. Kita nyebutnya door-to-door education. Sebetulnya teknologi sederhana sih. Kita menggunakan semacam flipbook. Saya nggak bawa ada flipbook yang digunakan oleh masyarakat buat edukasi peersnya. Kita train mereka. Kita nggak train public speaking yang se-advance atau bagaimana, tapi sebatas mereka bisa menyampaikan apa sih pesan pengelolaan sampah yang perlu dilakukan terhadap masyarakat, itu cukup. Kita fasilitasi dengan tools flipbook tersebut yang diisinya itu banyak gambar-gambar gitu lah, cara pemilahan, apa saja yang perlu dipilah. Jadi untuk mereka sosialisasi ke komunitas. Dan di belakang flipbook itu sebetulnya ada kayak semacam contekan gitu ya. Jadi kalau ke champion ketika menjelaskan info family dibaca di belakangnya gitu dengan guys yang masing-masing. Itu sebetulnya edukasi teknologi sederhana sih, tapi melihat kebutuhannya cukup tinggi, terutama di Jakarta. Kebetulan untuk bank sampah ini portofolio kami berkembangnya di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Itu sangat membantu sekali, apalagi kebijakannya sportif. Ada pergub yang bilang bahwa masyarakat tuh setiap wilayah harus punya bank sampah. Itu kan jadi ada mutual win-win antara kebutuhan kebijakan, dan juga kita yang mendorong masyarakat itu juga dipayungi oleh kebijakan. Kita support betul kalau misalkan ada teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan dengan pengolahan sampah dari masyarakat. Yang mungkin bisa saya ceritakan itu ada salah satu program kami yang kami itu mencoba address sampah laut jaring. Itu kan cenderung kalau misalkan kita mengkoneksikan dengan bank sampah di masyarakat itu kan nggak ada yang mau beli ya.
Ya. Kesulitan bank sampah akan merasa kesulitan karena kalau misalkan mereka membeli bank sampah sementara tidak ada industri recycling yang mau beli. Waktu itu kebetulan kita ketemu ada industri recycling yang mau beli, itu kita bantukan. Oh, I love that. Jadi itu membantu perekonomian tapi juga memberikan solusi kepada circular tadi, Mas. Ya, betul. Kita memfasilitasi teknologi yang ada. Ya. Ada teknologi yang disebut dengan pyrolysis. Oh ya, mengubah dari plastik menjadi oil ya. Oil, itu juga kita coba fasilitasi di Pulau Harapan dan juga beberapa lokasi lainnya. Itu kita terbuka sebenarnya, tapi kita belum di ranah kita ada tim khusus R&D buat menciptakan teknologi. Tentu. Karena tapi menurut aku solusi yang dibawakan itu sudah sangat spesifik dan niche, membawa teknologi atau menjembatani teknologi ini kepada pulau-pulau kecil yang memang membutuhkan pengolahan sampah ini, which is melalui DCA, a non-profit, ini bisa sangat dilakukan karena perusahaan juga bisa membantu mendanai beberapa program tersebut. Aku pingin ini lebih ke last question nih, Mas. Harapan ke depannya untuk DCA itu seperti apa? Dengan sudah berjalan selama 10 tahun, melihat perkembangan juga sekarang lebih banyak player yang mereka aware mengenai permasalahan sampah, regulasi juga sedikit lumayan open untuk melakukan ini, masyarakat juga aware, willing to help ya Mas, belum bilang mereka udah membantu dengan sangat optimal, tapi they're aware. What is next for DCA in the next 2 years? Kita bisa beroperasi dengan support pendanaan yang cukup, dan kita bisa melebarkan portofolio juga sih. Mungkin saya mengulangi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saat ini kita portofolionya banyak di sampah laut, as in peningkatan kapasitas masyarakat di darat. Kita pengen juga punya portofolio lain buat pengelolaan sampah dan konservasi laut. Mungkin nggak hanya sampah secara spesifik, tapi juga pengelolaan masyarakat pesisir, kemudian bisa juga di bidang blue carbon untuk penurunan emisi terhadap perubahan iklim, dan juga upaya-upaya lain yang berkaitan dengan konservasi wilayah pesisir dan laut melalui Marine Protected Area atau kemudian OECM atau upaya-upaya lainnya yang bisa mensupport keseimbangan antara ekosistem dan juga masyarakat. Karena ketika misalkan kita bicara tentang konservasi sendiri, itu sebetulnya tidak hanya terbatas pada kesehatan ekosistem, tapi juga kemakmuran atau prosperity dari masyarakatnya itu sendiri. Kalau masyarakatnya itu makmur, itu lebih mudah bagi mereka untuk berkontribusi terhadap kesehatan ekosistem. Karena kalau misalkan terjadi bencana, masyarakat sendiri yang akan menerima akibatnya. Ya. That's a good thought. Thank you semuanya untuk podcast kita today. Aku belajar banyak mengenai bagaimana kesehatan biodiversity in our ocean itu sebetulnya juga depends on the prosperity of the community. Yeah. Makanya penting small organizations, medium-sized organizations seperti Diversity in Action untuk turut kita support nih melalui CSR, donation, atau misalnya teman-teman kalau punya lokasi bisa diolah atau dibantu untuk dipapari sosialisasi waste management, dan juga mungkin dibantu secara mencari local champion untuk membuat bank sampah tersebut ini ya. Any last words, Mas April? Any last words? Semoga kita semua tetap bisa berkontribusi untuk kelestarian bumi sebelum bumi menghancurkan. Alright, thank you everybody. Stay tuned for the next one in Unveiling Sustainability with Liberty Society. Saya Tamara, and our guest today, Amrul Amrosadi. We sign off. Thank you. Thank you very much.